Hai, aku Yaya. Ini adalah perjalanan kulapku selama 2 hari di daerah Jogja dan Jawa Tengah. Aku di sini Yaya dan teman aku Ratu. Kita habis dari PT DSN. Di PT DSN itu kita belajar tentang proses pengeringan kayu menggunakan press dryer untuk mengurai kadar air kayu sehingga kayu itu menjadi lebih tahan lama. Nah, selain itu, aku tertarik dengan proses pemanfaatan limbah pabrik berupa kayu-kayu kecil atau serbuknya menjadi bahan baku dari boiler seperti itu. Nah, tantangan yang dihadapi dari perusahaan tersebut adalah kayu yang dipanen kualitasnya itu tidak menentu. Ide yang dapat saya berikan untuk PT DSN adalah sebaiknya limbah yang terbuang itu tidak hanya digunakan untuk bahan dari boiler, tetapi dapat juga dimanfaatkan menjadi wood pellet dan briquette. Tadi ambil. Di pada Tambiti, aku mempelajari mengenai pengeringan teh selama 20-23 menit pada suhu 110 derajat untuk membuat teh hitam. Nah, itu bertujuan untuk menurunkan kadar air menjadi 3%, sehingga teh itu menjadi lebih tahan lama dan meningkatkan kualitas teh. Nah, teknologi yang menarik untuk aku itu adalah hasil olahan daun yang berbeda. Jadi daun pucuk atau tengah atau bawahnya itu akan menghasilkan yang berbeda karena dia itu mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga kualitas teh yang dihasilkan juga berbeda gitu. Nah, tantangannya itu ada serangan hama berupa ulat dan gulma pada perkebunan teh sehingga menurunkan produktivitas dari teh tersebut. Sebaiknya teknologi pengemasannya itu menggunakan kemasan biodegradable. Selanjutnya kita ke PT Madukisma menggunakan kereta lori. Nah, di PT Madukismo aku mempelajari mengenai proses pasca panen di tahap pengeringan pada evaporator untuk menurunkan kadar air dari si nira tersebut. Nah, teknologi yang menarik untuk aku itu adalah pembuatan atau produksi gulanya itu dilakukan secara kontinu secara 6 bulan berturut-turut tanpa berhenti. Tantangannya itu, keterlambatan panen itu akan mempengaruhi kadar gula. Jadi kadar gula itu akan menurun seiring dengan keterlambatan panen. Saya mempelajari bahwasannya proses penyimpanan gula itu harus diletakkan pada gudang penyimpanan dengan suhu kelembaban dan ventilasi yang baik dan sesuai agar gula itu dapat tahan lama dan tidak terserang oleh hama seperti semut. Nah, di sisi lain, menurut Rahayu tahun 2024, beliau mengatakan bahwasannya gula itu disimpan pada gudang dengan maksimal tumpukan itu 40 tumpukan dan kapasitas gudang itu maksimal 114.400 karung. Dalam teknologi penyimpanan telah saya pelajari di kelas yang menyebutkan bahwasanya teknologi penyimpanan itu sangat dibutuhkan dalam industri-industri tersebut, di mana teknologi penyimpanan yang baik akan menghasilkan produk dengan karakteristik umur simpan yang lebih panjang daripada produk yang tidak disimpan dengan baik. Nah, untuk PT Madukismo, teknologi yang bisa saya berikan yaitu adalah menggunakan panel surya sebagai sumber energi tambahan dalam pabrik agar lebih efisien dan lebih efektif. Sekarang di pabrik cerutu di Tarumartani, Yogyakarta. Pada Tarumartani itu, aku tertarik di bagian dia itu masih banyak yang pakai tenaga manusia manual gitu. Nah, di PT Tarumartani itu aku belajar mengenai proses pasca panen di bagian pengeringan yang berbeda. Pada tembakau aku akan menghasilkan produk tembakau atau cerutu yang berbeda seperti itu. Nah, tantangannya itu apa? Tantangannya itu menurut yang aku wawancarai Bapak, tantangannya itu bahwa si tembakaunya itu kalian terus kena penyakit mozaik tembakau. Nah, jadi itu tuh penyakit yang biasa menyerang tembakau dan kualitasnya itu akan semakin menurun tembakaunya gitu. Dan akan mempengaruhi produktivitas dari si tembakau dan cerutu yang dihasilkan. Teknologi yang bisa saya berikan yaitu adalah untuk menggunakan teknologi pengemasan vakum pada cerutu yang telah dikemas pada bagian akhir. Agar dapat bergabung pada industri-industri ini, aku harus memiliki keterampilan dan keahlian dalam memahami teknologi penyimpanan, teknologi pengemasan, hama dan penyakit pasca panen, mesin-mesin pasca panen, dan supply chain. Nah, menurut pendapatku, teknologi dan proses yang digunakan pada setiap pabrik sudah cukup baik dan sudah cukup optimal. Akan tetapi dapat lebih baik lagi apabila pemanfaatan teknologi digital, otomatisasi, dan keberlanjutan dapat lebih ditingkatkan. Setelah kulap, sebagai mahasiswa pasca panen, aku menyadari bahwa peranku adalah sebagai pelajar yang terus berkembang, agen inovasi, pendorong keberlanjutan, serta kolaborator yang dapat menciptakan solusi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan dalam sektor pasca panen.